Lantunan suara seorang lelaki tua terdengar melengking dan syahdu di sebuah acara hajat lembur di kampung Cikesal. Muhri namanya. Orang-orang sekampung memanggilnya Abah Emuh. Meski usianya telah menginjak 80 tahun lebih, tak menghilangkan kemerduan beluknya. Seni lengking vokal yang bernama beluk ini diperkirakan berasal dari tradisi bersawah dan berladang sebagai media komunikasi antar petani. Teriakan yang bisa dilakukan sebagai pengusir sepi atau juga memberitahukan keberadaannya di sawah, ladang, bahkan di dalam hutan. Para pembajak sawah saling beradu ngaeok untuk menyemangati kerbau dan para penggarap sawah sehingga area persawahan menjadi ramai dalam suasana riang namun syahdu. Dalam kehidupan sehari-hari, beluk masih sesekali terdengar di area pesawahan. Para pembajak ngaeok sambil menggiring kerbau menggarap sawah meskipun tidak sekerap dahulu. Abah Emuh mengingat betul bahwa seni beluk juga sering dilantunkan di malam hari menjelang tidur sebagai pelepas lelah setelah berladang. Abah Emuh seringkali menerima panggilan untuk memainkan beluk yang juga dikenal sebagai tembang buhun yang digelar pada acara-acara syukuran seperti kelahiran bayi, hajatan, sunatan, pernikahan, atau acara-acara resmi menyambut tamu-tamu kehormatan. Di sawah menghibur sato khusus nama gitu. Abang saya magawe teh sato teh umpami di belukan teh sok rada melid gitu cenah. Ledu tara pati maju gitu. Kanggo ngabur diri sorangan gitu sareng ketika tibihan harus aya batur gitu jadi pulang teh bunga gitu. Kecintaannya terhadap seni beluk sudah tumbuh sejak Abah Emuh remaja. Sampai kini, ia memiliki hati yang gigih untuk terus mengasah kemampuannya mengeok dan berupaya menjaganya tetap ada. Abah Emuh mencoba untuk tetap mempertahankan seni beluk dari waktu ke waktu di saat teman-temannya yang telah lebih dulu berpulang ke Yang Maha Kuasa. Di usianya yang senja, ingatannya kadang terhenti. Berujar pun sudah terbata-bata, namun ia tampak berusaha menggali sebagian ingatan yang kadang datang dan pergi. Mereka Muhtar, Moong, kapungkur teh, ngajar teh. Itu kapungkur teh. Ngantos marawat nyata ya. Daya deui kapungkur mah seueur aya 7-hanana gitu. Tak teu aya deui di Pasir Salama nyata kaburu marawat. Nah, kali abdi hiji deui itu nyata tos teu araya anu teh. Pagi begitu syahdu di kampung Pasir Salam, Desa Lewidulang, Kecamatan Sodong Hilir, Kabupaten Tasikmalaya. Abah Emuh memulai aktivitasnya dengan memberi makan ayam piaraan. Keseharian Abah Emuh diisi dengan membersihkan kebun, mencari ranting pohon untuk dijadikan suluh perapian, serta memotong dan mengikatnya untuk cadangan perapian di dapur.
Di rumah berukuran 6 kali 4 meter inilah Abah Muh tinggal berdua bersama sang istri. Semenjak cucu kesayangannya meninggal, istrinya merasa terpukul hingga akhirnya sering sakit-sakitan dan tak lagi bisa berjalan. Ia pun mulai pikun dan tak bisa mendengar. Setiap waktu ia harus dipapah oleh Abah Muh yang tubuhnya pun juga semakin ringkih. Dari mulai memandikan hingga menyuapinya. Makan sama garam bersama dan kerupuk menjadi salah satu menu istimewa. Mereka tetap menjalani hidup dengan ikhlas. Dengan tungku perapian yang berseberangan langsung dengan tempat tidurnya, Abah Muh memasak nasi sendiri. Ia tidak mau merepotkan anaknya. Tak ada yang istimewa di rumah itu. Yang istimewa adalah kesetiaan itu sendiri. Karena bagi Abah Muh, rejeki terbesarnya adalah kebahagiaan selagi masih bisa menjalani hidup bersama istri tercinta. Selama kami mengikuti kegiatannya beberapa hari, tak pernah sekalipun Abah Muh mengeluh dan juga tidak pernah sekalipun terlihat raut wajah kesedihan. Barangkali itulah maksud ikhlas yang dimaksud Abah Muh. Kawit nama kapungkur teh darah tinggi. Dugi ka 240 tekanan darah teh darah tinggi. Itunya akhirnya kalah jadi pego jeung teh saeun papahnya teh kitu teh. Akhirnya teh di ka dokter ka mantri terus sababaraha uihan ge henteu ieu henteu cager we kitu somprana mah. Tak cengkeun wayahna we. Cenah ulah segala di dahar aku mah dahoyongun gini. Ai nguping mah nguping keneh kitu meusan mah. An malaweung upami ku abdi tak anu teh kadeukeun eta kumaha hare-hare we. Aya we kudu dituyun ka kara teh asa henteu muntang kana tihang. Itu saya mah da buan teh tiasa ku katupu upami teu mangahwap teh kencak gitu. Kapaksa ku abdi teh di huapan gitu. Upami disenokan ditangkupkeun senokna ge. Gitu ieu teh matak teu meunang kapaksa ku abdi sok disiukan. Kitu disenokan, dihuapan gitu. Gitu upami ibakna kitu diibakan sapertos muning. Ibakan di angiran di kumaha gitu. Di atos we di tuyun ieu we ka dieu. Waktu menjelang sore, sebelum memasuki adzan asar, Abah Muh sudah berwudu dan bersiap ke masjid. Jalan yang curam tak menghalangi Abah Muh untuk bergerak menunaikan kewajiban sholat 5 waktu. Beliau kemudian mengumandangkan adzan. Demikianlah keseharian Abah Muh sebagai seorang seniman beluk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Abah Muh dahulu berprofesi sebagai paraji, yakni profesi jabatan adat suku Sunda yang biasanya dipegang oleh sesepuh perempuan. Menjadi paraji bagi Abah Muh bukan karena soal materi, tetapi tentang menolong sesama. Tak ada hujan, jalan terjal. Ketika ada yang membutuhkan, Abah Muh harus siaga.
sepuh teh kapungkur teh jadi paraji ngan ulah dipunut gitu anu masihan syukur anu henteu cenah teu nanaon hujan cenah sareng halodona poek yang pentingna ulah mungpang cenah kitu wayahna ge terus aranakan kana di dieu teh kenging abdi teh kitu manu etakeun teh miara teh teu aya anu nungguan nu bade lahir teu aya anu neang paraji teu aya kapaksa abdi teh tatanya kitu ku guru kitu we ka sepuh kapungkur teh nya alhamdulillah keun jangan-jangan anak incu cenah alhamdulillah kalah ka deungeun-deungeun ge terus bosen. Selain menjadi paraji, beliau juga berprofesi sebagai petani dan mengurus ladang. Profesi sebagai petani inilah yang mengenalkannya pada seni beluk yang dulu diajarkan oleh pamannya. Beluk merupakan seni membaca wawacan yang dilantunkan dengan mengandalkan nyaringnya suara dan berdinamika sesuai dengan aturan pupuh. Menurut Abah Emu, ada teknik tertentu serta dibutuhkan skill dan latihan yang terus-menerus untuk menghasilkan suara yang tepat. Itulah yang membuat seni buhun ini sangat sulit diregenerasi. Bukan tidak banyak yang berminat untuk berlatih dan mempelajari, namun tingkat kesulitan dalam melantunkan nada-nada tinggi, teknik pernapasan, dan teknik suara yang dikeluarkan dalam ngabluk sering menjadi alasan utama kaum muda untuk mundur. Aya hoyongan gitu. Aya kamari ngajarkeun, aya maksud abdi kieu, abdi rek kolot manehanana tiasa nya nuluykeun gitu kalah burung manehna teh. Nya burung teh teu cios gitu, teu tamat. An ukur 2 pupuh ge rancagna bungkul gitu. Aya kahoyongan mah hoyong aya we nu diajar gitu. Anya teh teu hoyongan panginten. Kitu da teh kalah malalunur anu geus diajarkeun mundur arengesan deui. Ayeuna teh matak ahkeun we ceuk geus. Eueuh urang maceng meureun bakal tamat we moal aya kasenian beluk gitu. Para pelaku seni beluk di Cirangkong hingga saat ini masih didominasi oleh para sepuh yang usianya di atas 50 tahun. Hal ini menjadi kekhawatiran Abah Emu yang mengaku gelisah karena belum ada generasi muda yang mau melanjutkan seni beluk. Ia menyadari perubahan zaman menjadi tantangan tersendiri terhadap kebertahanan seni beluk. Ia hanya berharap kelak seni beluk dapat bertahan dan lebih diperhatikan pemerintah serta terus berkembang dari waktu ke waktu. Bahkan ketika ia sudah dipanggil oleh Sang Maha Kuasa.